pagi ini lagi-lagi membuat sejumlah wilayah di Jakarta banjir. Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat tergenang air hingga 50 cm. Banjir terjadi akibat luapan Kali Mukervart dan menghambat para pemotor yang hendak berangkat ke tempat kerja. Sementara itu, derasnya aliran anak Kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan jebol. Banjir pun tak terhindarkan membuat ruas jalan terendam. Untuk mengurangi debit air, petugas Sudin Tata Air menyalakan pompa air statis yang disiagakan di lokasi. Para pengguna jalan sebaiknya menghindari ruas Jalan Swadharma Raya dan mencari jalan alternatif lain. Banjir juga menerjang sejumlah titik di Tangerang, Banten, di antaranya permukiman warga di perumahan Pondok Maharta dan Kompleks Patal, Ciledug Raya. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Adapun dini hari tadi, 7 rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ambruk diterjang puting beliung. Pohon tumbang juga menimpa atap rumah warga dan menutup ruas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas langsung berjibaku mengevakuasi material reruntuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Indonesia menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi Gaza. 5 negara setuju untuk mengirim pasukannya ke Gaza. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan pekerja. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, di bulan Ramadan, Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Ya Allah cepat. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rubah milik keluarga Walid Sabarnah di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari negara Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Dufus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina.
The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. The 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tidak berani melawannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace merupakan implementasi awal dari Piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok yang gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. Man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional rekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya.
Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Ya, wacana pelarangan rokok elektrik atau vape memicu beragam reaksi dan berikut pendapat warga atas larangan ini. Mungkin enggak ya, kalau aku karena kan setiap orang punya haknya sendiri buat nge-vape atau buat ngerokok gitu. Tapi kalau menurutku setujunya itu lebih ke penanganannya seperti apa gitu, dari BNN-nya seperti apa, dan ya mungkin itu aja. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya, cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu. Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Tapi abang pengguna atau tidak? Saya dulu sempat ngegunain vape sih, cuman udah berhenti. Program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Lantas bagaimana mekanismenya? Usai jeda tetaplah di Pemimpin Rakyat.